Halo, nama saya Alka Catherine Lau dari Food Technology 2019B, dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan arahan dari mata kuliah dasar-dasar manajemen, yaitu budaya organisasi The Body Shop. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari The Body Shop. The Body Shop sendiri adalah perusahaan kecantikan yang di-launch di Inggris, Brighton, oleh Anita Roddick, yang berfokus pada produk kecantikan yang natural dan ethically resourced. The Body Shop merupakan salah satu bisnis pionir produk kecantikan yang cruelty free dan aman untuk lingkungan, yang bisa disebut dengan Green Company. Dan dari 1992 mulai membangun gerai di Indonesia dan masih berkembang sampai sekarang. Budaya organisasi. Apa yang mereka lakukan? The Body Shop ini merupakan bisnis etis yang ramah lingkungan, dan mereka sampai sekarang masih berpegang kuat pada prinsip tersebut. Mereka memiliki value, prinsip, serta tradisi yang berfokus pada kerapian dan minimalitas yang dapat dilihat dari penampilan pegawai maupun produk mereka di store. Selain itu, mereka juga memiliki value perusahaan yang kuat dalam organisasinya yang memiliki slogan, "We believe that business can be profitable and responsible", di mana setiap bisnis itu bisa mendapatkan untung, namun bisa bertanggung jawab untuk tidak memberikan dampak negatif terhadap planet. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang organizational structure. Yang pertama ada attention to details. The Body Shop sendiri memiliki value yaitu defend human rights. The Body Shop merupakan bisnis yang memberikan value tinggi pada manusia, khususnya pekerjanya. Mereka memperlakukan karyawannya dengan rata, adil, perhatian, dan suportif. Bagaimana caranya? The Body Shop sendiri itu memiliki kebijakan yang adil kepada semua orang dari perbedaan dan kesetaraan. Kesetaraan ini khususnya mereka itu akan merekrut semua pegawai yang memiliki etik, ras, latar belakang, seksualitas, disabilitas, dan lainnya. Yang penting, mereka itu sangat atentif ke detail-detail kecil seperti rekrutmen dan integrasi, pembelajaran dan pengembangan, penilaian kinerja, penghargaan dan keterlibatan, dan juga pengembangan karir. Yang saya sebutkan tadi merupakan alat dan proses yang mampu mendukung karyawannya untuk berkembang menjadi seseorang yang mampu melindungi diri sendiri dan juga mendefend human rights dari orang lain. Yang kedua ada outcome orientation. The Body Shop itu adalah perusahaan franchise yang operasinya dibuat oleh pemilik franchise. Namun perusahaan utama masih mendireksi brand, produk, dan mendukung cara pengoperasian retailingnya. Mereka memilih partner bisnis yang stabil secara finansial dan memiliki pengalaman yang solid agar bisnisnya dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama. Terutama harus memiliki kredensial etis yang cocok dengan value perusahaan The Body Shop yang di mana pengoperasiannya setiap franchise itu memiliki reputasi yang berkembang sebagai seorang leader dan bertanggung jawab dalam menjalani praktik bisnis. Di sini value tersebut itu harus ditekankan pada setiap karyawannya. Karena mereka memiliki value tersebut, maka outcome dari perusahaan The Body Shop itu lebih fokus ke brand dan market orientation, di mana mereka masih berfokus pada 3 value penting. Yang pertama adalah 3 menguji produk pada binatang, lalu anti-eksploitasi pada pekerja dan petani dunia ketiga untuk mendapatkan bahan-bahan baku untuk produk-produk mereka. Yang ketiga adalah melindungi planet. Mereka percaya untuk membuat produk yang bagus, kita tuh harus mendapatkan suatu bahan secara etik. Yang ketiga, people orientation. Karena salah satu value dari perusahaan ini adalah activate self-esteem, dan mereka percaya bahwa beauty itu datang dari kepercayaan diri atau confidence dan kesejahteraan batin. Mereka itu atentif ke hal yang karyawannya itu bisa mencantumkan moral ini ke diri mereka sendiri, dan diharapkan hal ini juga bisa disalurkan ke customer-nya sendiri. Dan mereka itu mendukung LOVE atau love, yaitu learning is of value to everyone terhadap karyawannya, yang membuat kursus pelatihan, acara, dan pelayanan kesehatan untuk
membangkitkan kesejahteraan karyawannya. Bagaimana cara meningkatkan self-esteem? Mereka itu berfokus pada 4 hal, yaitu self-awareness, self-confidence, self-worth, dan self-acceptance, di mana hal semua ini dapat membuat seseorang untuk merasa baik, karena mereka menganggap bahwa jika kamu ingin merasa baik, maka kamu harus berbuat baik. Feel good equals doing good. Hasilnya, sesuai dengan value self-esteem, yaitu melakukan hal baik dengan melakukan amal, diantaranya di Aldingburn Trust dan Children on the Edge. Selain itu, perusahaan juga memberikan Global Volunteering Policy pada setiap karyawannya. Jadi setiap setahun 3 kali mereka harus melakukan volunteer pribadi terhadap amal dan lain-lain. Selain itu, mereka juga mempromosikan perbedaan dan penerimaan sehingga menciptakan pribadi yang bangga untuk menjadi dirinya sendiri. Mereka menanamkan nilai-nilai itu terhadap karyawannya. Lalu yang keempat ada team orientation, di mana The Body Shop memiliki manajemen pengoperasian bisnis yang mengatur kebijakan strategis dan teknis yang diambil oleh organisasinya. Pada strukturnya, ada top level manager yang di sini merupakan chief business officer dan juga manager ini itu berfungsi untuk menentukan arah dan strategi perusahaan yang kemudian akan disampaikan ke middle level manager, yaitu operations director yang mengimplementasikan strategi tersebut menuju 5 low level manager di sini yang bertanggung jawab untuk membantu pengoperasian organisasi di bidang yang lebih spesifik dengan memimpin setiap timnya masing-masing. Dan setiap tim itu memiliki skill yang berbeda-beda, dan karyawan The Body Shop menjalankan pekerjaannya dengan arahan dari setiap tim manager. Dan setiap tim itu disusun untuk bekerja sama demi memberikan hasil yang maksimal dari pengerjaan secara individual. Jadi The Body Shop ini bisa dikatakan merupakan suatu perusahaan yang lebih team-oriented. Yang kelima dan keenam ada aggressiveness dan innovation risk-taking. The Body Shop itu selaku salah satu green company yang berfokus pada hal-hal alami dan natural, mereka itu tentu memiliki kompetitor, diantaranya adalah Innisfree, L'Occitane, dan Lush. Dan mereka itu memiliki strategi agar bisa seimbang di antara kompetitor-kompetitor mereka yang lain, yaitu membuat petisi untuk mendukung berbagai isu permasalahan di dunia dengan mengikut sertakan selebriti, konsumen, serta masyarakat luas. Para manajer di sini, saya memiliki satu contoh, yaitu Integrated International Brand Communications Director, yaitu Charlotte Adjevanich. Dia itu seorang direktur dari The Body Shop yang menyusun suatu strategi menggunakan influencer untuk melakukan perubahan sosial demi mendorong sales produknya. Menurutnya, setiap karyawan The Body Shop itu juga bisa disebut dengan influencer, bukan hanya orang-orang terkenal saja. Dan sebagai manajer, ia mempengaruhi kinerja karyawannya dengan ikut serta dalam campaign Forever Against Animal Testing, dan juga ia mengencourage setiap karyawan dan juga customer-customernya juga untuk mengikuti campaign ini. Ini adalah salah satu efek dari manajer yang mampu mendorong karyawannya menjadi lebih kompetitif, menciptakan progres yang baik terhadap pengoperasian bisnis. Yang di kiri ini adalah Charlotte Adjevanich, yang merupakan direktur dari The Body Shop. Dan di sini ada 2 campaign yang saya perlihatkan. Yang pertama di atas ini adalah Dare to Mask campaign, dan yang di bawahnya adalah Forever Against Animal Testing campaign. Yang ketujuh terakhir ada stability. Di sini saya memberikan contoh Rika Anggraini selaku General Manager Corporate Communication yang mengatakan bahwa The Body Shop Indonesia berkomitmen kuat terhadap lingkungan hidup. Dan Dita Agustias selaku Brand Values Manager The Body Shop Indonesia pun membuat campaign juga yaitu bijak kelola sampah dengan bantuan Waste for Change. Di sini itu mereka melakukan kerjasama tim di organisasi yang menggerakkan untuk memegang stabilitas value dari perusahaan yang berhasil berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya berbagai upaya untuk mengurangi
mengurangi sampah berlebih, terutama sampah plastik. Dan di sini perusahaan The Body Shop itu mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas inisiatif dalam pengurangan sampah. Hal ini yang membuat perusahaan ini sangat stabil sampai sekarang, karena masih berpegang kuat pada value-nya mereka, yaitu untuk menjaga dan melindungi planet bumi dari kerusakan dan eksploitasi akan sumber-sumber daya alam yang terbatas maupun tidak terbatas. Jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu seberapa kuat budaya dapat mempengaruhi manajer atau karyawan dalam organisasi tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai perkataan yang disebut oleh Sophie Gasperment selaku Executive Chairman dari The Body Shop. Ia mengatakan bahwa the value chain merefleksikan bagaimana perusahaan kami berjalan. Value ini berintegrasi dari awal The Body Shop diciptakan, yaitu membela hak asasi manusia, mendukung komunitas fair trade, melindungi planet, dan anti pengujian pada hewan, serta meningkatkan harga diri manusia, baik karyawannya maupun customer dan manajer, dan semua orang di sekitarnya. Dan 5 value di atas itu diimplementasikan pada setiap karyawan The Body Shop, yang menjadi komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab pribadi untuk membangun bisnis yang etik. Hal ini membuat perusahaan kami bekerja secara langsung pada petani dan menguntungkan planet dan manusia yang berjumlah lebih dari 300.000 orang. Lalu, bagaimana manajer atau karyawan dapat mengetahui tentang budaya perusahaan tersebut? Yang pertama itu ada kepemimpinan dari manajer The Body Shop yang mengarah ke nomor 2, yaitu adanya value yang diimplementasikan pada setiap karyawannya. Hal ini itu membuat setiap karyawannya itu juga ikut menjunjung tinggi value dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut masih berkembang dan juga masih stabil sampai sekarang, masih ada di Indonesia dan juga di beberapa negara lainnya. Dan yang ketiga, melakukan campaign sesuai value dan melibatkan karyawan secara langsung. Dan yang keempat, melibatkan manajer dan karyawan untuk mengikuti volunteer. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat presentasi hari ini. Terima kasih.